ada platform yang berani ngejamin ketika kita masukin uang 1 juta, kita bisa dapat 2 juta dalam sebulan gitu. Bahkan ada yang seperti itu gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Ibaratnya ya itu dari kelihatannya aja udah bodong, udah bohong gitu. Kalau emang seandainya itu mereka bisa kayak gitu, mereka mungkin nggak akan kelihatan gitu. Mereka udah ngelola uangnya sendiri. Halo Sobat Sertifikasiku, selamat datang di official YouTube channel Sertifikasiku. Kali ini kita ada di program B6 Space bareng gue, Tesya Nasution. Oke, buat yang belum tahu, mungkin buat Sobat Sertifikasiku yang baru join nih di official channel YouTube kita dan pengen tahu sebenarnya apa sih B6 Space itu? Nah, di sini gue mau kasih ini ya overview sedikit terkait apa sih B6 Space. Jadi B6 Space ini merupakan program diskusi yang diadakan oleh Sertifikasiku berupa konten video dan akan diunggah di official channel YouTube Sertifikasiku. Tentunya topik-topiknya menarik dan kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang expert dan berpengalaman di bidangnya. Seperti malam ini kita sudah kehadiran nih Sobat Sertifikasiku, salah satu narasumber yang berpengalaman juga di bidang pasar modal. Di sini ada Mas Refki Hidayat. Halo Mas Refki. Halo Mbak. Gimana kabarnya nih malam hari ini? Baik Mbak, alhamdulillah baik. Ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada nih Mas Refki Hidayat. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga dan juga spill sedikit kira-kira apa sih pengalaman dari Mas Refki ini. Tapi sebelumnya di sini gue mau ini ya. Karena ini diskusi santai, jadi kita gue lo aja itu nggak apa-apa ya Sobat Sertifikasiku. Oke. Nah, jadi kalau dari topik B6 Space hari ini nih teman-teman, yaitu adalah pertama, bukti nyata generasi muda dominasi pasar modal. Terus ada topik kedua di sini yaitu perkuat SDM dengan sertifikasi kompetensi pasar modal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, pada penasaran kan kira-kira apa sih topik-topik ini tuh kayak gimana kalau dibahas juga bareng narasumber kita. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu nih ke Mas Refki dan perkenalan sedikit kali ya. Mas Refki, mungkin sebelum gue tanya-tanya nih, boleh dong spill dari CV atau profil pekerjaannya, apa pengalamannya gitu. Baik Mbak. Halo teman-teman Sertifikasiku, perkenalkan nama gue Refki. Saat ini bekerja sebagai stok analis di PT Indovesta Utama Mandiri, di mana untuk job desk-nya sendiri lebih ke membuat research report dari saham-saham pilihan yang ditujukan kepada para pelanggan kita atau member, seperti itu Mbak. Oke, berarti memang fokusnya udah ke analisa saham ya Mas Refki. Ya, lebih betul, kayak Mbak. equity analis gitu, mirip? Iya, mirip equity analis, stock analis, dan sebagainya. Kalau secara berkarir di bidang ini kira-kira udah berapa tahun nih Mas Refki? Untuk berkarirnya mungkin udah hampir 1 tahun ya. Dimulai dari kalau masuk industri pasar modalnya mungkin udah 1 tahun. Cuman untuk menggeluti di bidang equity analis atau stock analis atau fundamental analis ini itu udah hampir 5 bulan 6 bulan. Oke. Tapi fun fact juga nih ya Sobat Sertifikasiku, Mas Refki ini lulusannya tuh bukan dari ekonomi gitu, tapi teknik geologi ya? Teknik geologi, betul. Tuh, jadi memang kalau ingin terjun ke bidang pasar modal ini bisa dari semua jurusan, tergantung gimana diri kita aja ya. Ya, sangat betul. Oke, kita masuk ke topiknya nih Mas Refki biar lebih dalam nih bincang-bincangnya. Tadi ada 2 topik ya, bukti nyata generasi muda di pasar modal. Nah, kalau udah kita rangkum nih bareng tim, menurut data nih dari kompas.com berdasarkan hasil studi juga terkait investasi multi platform, itu diperlihatkan ada 75% nih Mas Refki dari generasi muda yang udah melek investasi. Mayoritasnya sih umur 18, 35 tahun. Dan kalau menurut Mas Refki kira-kira gimana nih tanggapannya untuk dari fenomena yang sekarang ini? Dari generasi muda yang udah dominasi pasar modal, termasuk Mas Refki juga masih generasi muda dong. Benar, betul gitu. Sekali Mbak. Tanggapannya seperti apa Mas Refki? Baik Mbak, sebenarnya untuk industri pasar modal sendiri dibanjiri sama
generasi milenial tuh mungkin bisa kita tarik dimulai di tahun 2020. Dimana sebelum 2020 itu di tahun 2019 itu hanya ada sekitar 2 juta investor. Di tahun 2020 pas pandemi udah naik menjadi 3 juta. Kemudian di 2021 udah 7 juta dan sekarang tuh udah 10 juta. Nah, sebenarnya yang membuat industri pasar modal sekarang didominasi oleh milenial itu adanya pandemi, di mana pada saat pandemi tentunya kita semua yang ya kita berdua ya Mbak, kita masih milenial, kita ngerasain gitu gimana rasanya pandemi, apalagi orang-orang yang resign dari kerjaannya atau dipecat atau di layoff dan segala macam gitu dari kerjaannya. Nah, ketika mereka sudah tidak punya kerjaan, mereka terpaksa harus mencari alternatif untuk mendapatkan pendapatan gitu. Nah, ya mungkin salah satunya yaitu melalui investasi ataupun trading gitu. Nah, selain itu juga di 2020 juga banyaknya akselerasi perkembangan teknologi, di mana seperti yang kita lihat itu banyak munculnya aplikasi-aplikasi fintech yang mempermudah semua orang untuk melakukan investasi gitu. Nah, ya ketika mereka menemukan caranya, platform yang sudah tersedia dengan mudah, gampang diakses, tentunya banyak milenial yang tertarik, sehingga ya seperti yang kita lihat sekarang udah didominasi oleh milenial gitu. Berarti memang pandemi ini selain dari ada dampak negatif, justru ada dampak positifnya juga ya, Mas Refky. Betul, Mbak. Karena memang investasi ini bisa dimulai dari belajar sendiri, juga bisa untuk apa sih kita belajar yang dari lembaga-lembaga pendidikan tertentu gitu ya. Ya betul Mbak. Kalau untuk belajar bisa dari mana aja lah sumbernya. Betul. Nah ini juga menarik sih, dari ada fakta juga, dari ada quotes juga gitu ya dari co-founder dari salah satu platform. Banyak orang kaya di dunia ini karena mereka sudah investasi sejak muda. Dengan adanya internet dan digital tentunya memudahkan kita membaca dan mempelajari berbagai investasi secara online. Ini menarik. Kalau dari Mas Refky sendiri, saat memulai untuk berkarir di bidang pasar modal itu apakah langsung dari platform yang sudah ada tersedia atau ngulik-ngulik sendiri nih? Baik Mbak, mungkin gue bakalan cerita terkait gimana sih awal mula gue masuk ke dunia investasi gitu. Nah, awal mulanya itu ya di 2020 ketika pandemi, tentunya kita udah kuliah. Saat itu gue masih kuliah, gue kuliahnya online. Terus tentunya ketika kita kuliah online banyak waktu kan, banyak waktu yang ya bikin kita gabut gitu. Nah, di sela kegabutan itu ada teman-teman yang ngajakin atau nunjukin video terkait investasi gitu, dan dia ngajakin untuk investasi dan trading gitu. Nah, awal mulanya itu gitu. Nah, setelah mencari tahu lebih dalam terkait investasi dan trading dari YouTube awalnya, saya tertarik, kemudian langsung membuka akun di Sekuritas. Itu sebelum belajar mendalami ya, maksudnya masih cuman tertarik aja gitu. Oh, di pasar modal kita bisa dapat duit gitu. Mindsetnya awalnya gitu ya? Cuma itu gitu. Nah, setelah itu setelah bikin akun, gue langsung mulainya trading dari technical, sekalian belajar karena gue juga orangnya tipe yang learning by doing. Jadi apa yang dipelajarin langsung diterapin gitu. Nah, semakin kesini belajarnya trading, udah belajar dari buku, belajar dari YouTube. Makin lama terus mulai mencoba investasi, yang mempelajari investasi untuk jangka panjang dan sebagainya. Itu juga dimulai dari buku, YouTube, dan ya terakhir ngambil sertifikasi gitu untuk memvalidasi ilmu yang udah secara otodidak diperoleh sebelumnya gitu. Berarti jaraknya nggak lama dong ya?
setelah belajar sebentar langsung aja nih investasi trading, pikirnya dapat duit nih pokoknya gitu. Iya, itu Nggak salah terlalu satu lama ya? kesalahan pertama. Oke. Tapi juga salah satu keberuntungan juga sih. Oke, nggak apa-apa, kan manusia salah sekali untuk pembelajaran ke depannya. Itu Bukti untuk nyatanya nih belajar. sekarang Mas Refki udah berkarir nih di bidang pasar modal. Oke, kalau dari pengalaman Mas Refki tadi, kira-kira gimana sih investasi apa aja nih yang cocok untuk kaum milenial yang baru mau mulai kayak gitu? Oke, mungkin untuk investasi itu ada banyak instrumennya ya Mbak. Oke. Mulai dari saham, reksadana, obligasi, pasar uang, deposito dan sebagainya gitu, ataupun emas gitu bahkan. Kalau untuk investasi yang paling cocok, itu semuanya cocok. Cuman balik lagi tergantung ke profil resiko kita masing-masing gitu. Oke. Dimana ketika kita memiliki profil risiko yang rendah ya kita lebih baik di reksadana gitu. Kalau kita takut uang kita turun, kita lebih baik ke reksadana yang lebih stabil dibanding daripada equity atau saham gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang hobi Ngulik kayak gitu. ngulik, hobi mengambil resiko, cocoknya untuk dan memiliki profil risiko yang tinggi itu cocok di pasar saham. Oke. Kayak gitu Mbak. Berarti Ya, bisa langsung dimulai reksadana dulu, atau kalau mau coba-coba langsung aja Iya, kulik bisa sendiri gitu ya. balik ke tujuan dan profil resiko dari orang-orang tersebut. Oke. Kalau sekarang ini kan gue lihat tuh ya Mas Refki banyak banget investasi, penawaran investasi, terutama di grup-grup, kadang grup-grup Telegram kayak gitu suka ada penawaran. Terkadang nih mungkin anak-anak muda ya berasanya ingin langsung dapat duit nih, kayaknya gue kalau misalnya investasi gue bisa dapat duit langsung. Ya. Nah, jadi gimana caranya membedakan nih kalau ini investasi yang trusted atau ini investasi bodong, biar nggak pada ketipu gitu mungkin. Ada tipsnya nggak? Oke Mbak. Ya betul, sekarang tuh lagi marak-maraknya investasi bodong ya Mbak. Maksudnya dari semua bagian lah, semua instrumen tuh udah ada bodongnya gitu. Nah, yang perlu kita pahamin itu untuk membedakan investasi yang bodong sama yang investasi yang terpercaya itu ya tentunya investasi yang terpercaya itu udah diawasi oleh OJK gitu. Perizinannya jelas dan ya kebanyakan itu udah dikenal sama khalayak luas gitu. Nah, dan juga salah satu ciri yang paling dominan dari investasi bodong yaitu mereka pasti menawarkan return yang tinggi. Yang nggak mungkin bisa kita dapetin selalu di investasi gitu. Kayak ada platform yang berani ngejamin ketika kita masukin uang 1 juta kita bisa dapat 2 juta dalam sebulan gitu. Bahkan ada yang seperti itu gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Ibaratnya ya itu dari kelihatannya aja udah bodong, udah bohong gitu. Kalau emang seandainya itu mereka bisa kayak gitu, mereka mungkin nggak akan kelihatan gitu. Mereka udah ngelola uangnya sendiri ibaratnya. Itu lebih ke yang seperti itu sih Mbak, yang menawarkan return yang tinggi dan perizinannya nggak jelas, terus ya mungkin hanya dia hanya punya platform di sosmed doang, nggak punya aplikasi yang jelas gitu, ataupun website gitu. Kebanyakan sih gitu. Intinya kita harus memastikan cash flow kita itu positif. Intinya kita punya sisa uang di setiap bulannya gitu. Tujuan kita tentukan instrumen yang cocok untuk tujuan kita gitu, dan disesuaikan dengan profil. Lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena pastinya kita akan menghadirkan banyak sekali konten-konten menarik tentunya yang bisa menambah wawasan teman-teman. Thank you, gue Tesya dan juga Mas Refki. Pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.